القشور والذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من أهل السرور والصلاة والسلام على من أمته إلى دخول الجنة دار القبور سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الصبور وعلى آله وأصحابه وتابعيه وقربه إلى يوم لقاء ربنا الغفور. Amma ba'd. Seluruh yang hadir yang saya muliakan, terlebih Bapak Kiai Ali Musyafa Agus Kiai Muji dan seluruh Dewan Guru, pengurus dari MTSN Winom Padi, putra putri yang saya banggakan, saya cintai, saya doakan mudah-mudahan jadi anak yang sholih-sholihah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah tidak pernah lupa memberi nikmat kepada kita walaupun hanya 1 detik. Maka sudah barang tentu kalau kita ingin mensyukuri nikmat Allah juga harus per detik. Sementara kita sulit untuk selalu bersyukur dengan hitungan detik, kecuali kalau di setiap nafas yang kita hirup, nafas yang kita hembuskan, ada kalimat Allah, Allah, Allah. Itu artinya per detik kita sudah bersyukur kepada Allah. Bagaimana Allah meninggalkan kita tanpa memberi rahmat? Tidak mungkin. Karena manusia tidak akan pernah lepas dari menghirup udara walaupun dia dalam keadaan tidur yang sangat pulas. Maka tidak ada orang lupa bernafas, tidak ada. Dan nafas, satu nafas itu kalau sudah dinilai 1 triliun lebih. Kalau ada juragan yang punya kekayaan 100 triliun, dia tidak bisa bernafas, dan nafas itu dijual 1 hembusan 1 triliun, dia akan bayar kalau memang punya uang. Karena kalau itu sudah hilang, tidak ada artinya. 1 miliar triliun pun tidak ada artinya sudah. Sebetulnya hal seperti itu sangat mahal, tapi jarang yang mampu memaknai itu semua. Sudah menjadi kebiasaan Allah, sesuatu yang dibutuhkan orang banyak, maka Allah membuat sebanyak mungkin dengan harga semurah mungkin. Apa itu? Air. Air dibikin mahal apa murah? Murah. Sekarang mahal apa murah? Mahal. Apalagi kalau seandainya 3 tahun tidak ada hujan, maka air 1 gelas bisa mencapai 100.000. Dan orang tidak menyadari kalau itu sebetulnya mahal, tapi memang Allah membuat terlalu banyak. Maka sering orang membuang-buang air. Apalagi sesuatu yang dibutuhkan orang banyak dan Allah hanya menghargai sangat murah. Garam, ya, api, udara. Sampai manusia ini jarang yang sadar kalau udara itu harganya mahal. Di dalam urusan akhirat pun Allah akan bersikap seperti itu. Tidak ada amal besar melebihi kalimat La ilaha illallah. Tapi
kalimah ini dibikin mudah sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu kalimah sangat amat luar biasa. Apa yang terjadi ketika kalimah itu diturunkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iblis itu pernah marah semarah-marahnya. Basa Jawane ngempul-ngempul, misah-misah. Maka orang yang suka misah itu sebetulnya kebiasaan iblis. Orang kok dikit-dikit bisa, dikit-dikit misah, itu kebiasaan iblis. Ketika iblis dengan semua prajuritnya, mulai pagi dia sudah menyiapkan semua prajuritnya, kemudian ngomong, yang berhasil menyesatkan manusia terbesar dosanya, maka akan mendapat mahkota penghargaan. Itu pengumuman dari iblis, ya. Kemudian anak buah iblis berlomba-lomba bagaimana mendapat mahkota penghargaan. Ada yang datang, bos, saya berhasil, bos. Apa? Ini sebulan bertengkar sama istrinya sampai bercerai. Apa kata iblis? Amal seperti itu dipamerno. Ini cerai, setengah jam nikah lagi kan beres. Itu kok dipamerno. Jadi ketika iblis menggoda manusia sampai manusia itu menceraikan istrinya, itu belum mendapat penghargaan. Bayangkan, sudah seperti itu belum mendapat penghargaan. Datang lagi, saya bos, di mana? Itu sudah saya goda sampai mendem. Mendem itu istighfar hilang. Tidak dianggap, ya. Terus ada yang zina. Wah, ini bagus ini. Kasih mahkota. Ya. Ini yang ada yang sampai keluar dari Islam kemudian menyembah patung. Wah, ini bagus ini, kasih mahkota. Setelah usaha ini berhasil, Rasulullah mendapat wahyu 2. Satu, zikir la ilaha illallah. Yang nomor 2, istighfar. Iblis itu ngamuk-ngamuk ketika 2 wahyu ini turun. Kurang ajar, pokoknya segala macam misah keluar semua. Mulai yang di Bonbin, mulai yang di mana keluar semua. Ada babi, ada anjing, ada apa, keluarkan semua. Kurang ajar. Sampai anak buahnya ngumpul. Memangnya ada apa, bos? Ngamuk-ngamuk. Gimana ndak ngamuk? Kita orang sudah berhasil menyesatkan umat, hancur. Lalu sekarang Muhammad dikasih 2 senjata yang luar biasa. 1, la ilaha illallah. Yang kedua, istighfar. Ini kita akan sia-sia. Sudah dapat pengikut 1 juta, yang istighfar 500.000, hanya tersisa 500.000. Ya, maka iblis itu punya cita-cita ingin menghancurkan semua anak Adam. Bayangkan, cita-cita kok seperti itu gimana? La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, saya bersumpah di hadapanmu, kata iblis, akan saya sesatkan semua anak Adam kecuali orang-orang yang ikhlas. Cita-cita yang tanpa tepi dari iblis menghancurkan semua anak Adam, tapi Allah lebih sayang
kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menuruti sumpahnya iblis. Maka dikasihkan dua senjata pamungkas, satu kalimat la ilaha illallah, yang kedua adalah istighfar. Disebutkan bahwa zikir la ilaha illallah tidak akan mensisakan dosa. Artinya siapa punya dosa berapa, maka akan bisa hancur dosa itu ketika dibuat zikir la ilaha illallah disesuaikan banyaknya dosa. Yang nomor dua adalah istighfar, permohonan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada tambahan sangat istimewa diperuntukkan khusus umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum zikir la ilaha illallah mulai Nabi Adam punya kekuatan yang sama sampai ke umat baginda Nabi Muhammad. Tapi untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tambahan khusus. Apa? Walladzina ja'uka ya. Masyaallah. Astaghfirullah wa astaghfirullah rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Walladzina ja'uka ya, walladzina ja'uka yastaghfirullaha wa yastaghfirullah rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Walladzina zalamu anfusahum summa ja'uka yastaghfirunallaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Muhammad, siapa saja dari umatmu yang mendolimi dirinya kemudian datang kepadamu mohon ampunan pada Allah dan kamu membantu untuk memintakan ampunan, maka umatmu akan menemukan Allah Zat yang Maha Pengampun. Walladzina zalamu anfusahum summastaghfaru. Ya Allah, lupa ini. Walladzina zalamu anfusahum. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pantun sing hafal Quran ta mboten? Ada di Perupa. Ayo coba. Dimujib. Pak Perso ning. Pak Perso. I Muhammad Perso. Walladzina zalamu anfusahum summa ja'uka yastaghfirunallaha wastaghfirulahum rasul. Ya Allah, betul-betul sing hafal. Tiba-tiba lupa ya. Moga diemotake kersane mboten cutel niki. Ja'u kayas wa yastaghfiru lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahim. Wonten sing hafal. Oh ini. Oke, monggo. Terus. Anak kelas sana ada Firmina, era itu ya.
Masya Allah. Ayo adik-adik yang hafal. Walladzina idza lam dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Leres nggih? Walladzina idza dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Itu kelihatannya sudah benar ya. Walladzina dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahimah. Walau anna, ada keistimewaan untuk umat ini. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahim. Muhammad, seandainya umatmu, walau annahum idzalamu anfusahum, ketika sedang menzalimi diri sendiri. Siapa orang yang menzalimi diri sendiri? Setiap orang berbuat dosa, artinya menzalimi diri sendiri. Karena dosa mendatangkan siksa, siksa sebuah balasan yang tidak bisa dibayangkan sakitnya. Jadi ketika kita dosa, artinya kita memukul diri sendiri, membakar diri sendiri, maka dikatakan mendolimi diri sendiri. Muhammad, seandainya umatmu sedang mendolimi diri sendiri tapi mau sowan kepadamu, ja'uka fastaghfirullah, kemudian minta ampun pada Allah. Ini wahyu tentang istighfar. Wastaghfara lahumur rasul, kemudian diewangi rasul, yaitu nabi kita, untuk memohonkan ampun. Jadi kita datang mohon maaf, Rasulullah ngewangi, lawajatullaha tawwabar rahimah, sungguh umatmu akan menemui Allah, zat yang maha pengampun dan maha kasih sayang. Ini ada tambahan besar untuk umat ini. Apa itu? Sebanyak apapun kezaliman yang dilakukan, ketika umat ini mau sowan ke Rasulullah, kemudian istighfar di situ, kemudian Nabi membantu untuk membacakan istighfar untuk orang itu, pasti akan diterima oleh Allah. Nah, sekarang yang menjadi masalah, lah Rasulullah kan sudah wafat, Pak. Ada jalan pintas. Orang yang mau berziarah ke Rasulullah setelah wafat sama dengan berziarah ketika masih hidup. Ini umat Rasulullah. Terus ada yang ngomong lagi, itu kan yang bisa haji, Pak, yang bisa umroh. Sedangkan haji, kalau yang min cepet 400 juta, umroh 35 juta. Ya, kecuali biro saya itu bikin umroh hanya 5 juta. Tapi ketemuan Jakarta karo Mekah. Kalau bisa haji, bisa umroh, bisa sowan ke makam Rasulullah, sama dengan sowan ke Rasulullah ketika masih hidup.
Lah bagi yang tidak mampu, lah ini istimewanya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Baca sejarah, baca Barzanji, baca Dhibah, baca Simtud Dura, baca Burdah. Kok bisa? Siapa yang dawuh? Rasulullah. Jarang sahabat Abu Bakar meriwayatkan hadis, tapi begitu meriwayatkan hadis, Masya Allah, kabar gembira untuk semua. Rasulullah SAW bersabda, man warrakha mu'minan faka'annama ahyahu wa man qara'a tarikhahu faka'annama zara. Siapa saja yang mau mensejarahkan orang mukmin, seolah-olah dia menghidupkan kembali orang mukmin itu, karena akan terbawa dalam pikiran yang mendengarkan sejarah. Jadi kalau kita punya Mbah Yai, dulu ada Mbah Abdullah Salam, ada Mbah Arwani, ada Mbah Maimun. Generasi yang belum sempat ketemu Mbah Maimun, bagaimana dia tahu tentang Mbah Maimun kalau ada yang membacakan sejarahnya? Maka ketika ada orang membacakan sejarah Mbah Maimun, seolah-olah orang itu menghadirkan Mbah Maimun di tempat di mana dibacakan sejarah. Oh, jadi Mbah Maimun seperti itu ya, tawaduknya seperti itu, ikhlasnya seperti itu, karomahnya seperti itu. Orang akan tahu. Man warrakha mu'minan faka'annama ahya. Untuk pribadi masing-masing, wa man qara'a tarikhahu faka'annama zara. Orang yang mau membaca sejarah orang mukmin sama dengan orang itu sowan terhadap orang mukmin itu. Jadi kalau kita membaca sejarah baginda Nabi, sama dengan kita sowan ke Madinah. Jadi solusi bagi kita yang belum mampu haji umrah, tetap bisa ziarah ke baginda Nabi dengan cara membaca sejarahnya. Terus dilanjutkan, ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul. Sowan ke baginda Nabi dengan cara baca sejarah, kemudian minta ampunan di celah-celah membaca Barzanji, maka pasti ada doa nanti. Nah, kemudian Rasul mengewangi membantu ikut mendoakan. Ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajatullah tawwabar rahimah. Nah, ini keistimewaan bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi apa ayatnya? Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahimah. Itu dibaca kalau sholat syukril wudu, ya, walau annahum idz zalamu. Sekarang yang menjadi pembahasan, ada apa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Adik-adik semua yang saya cintai, saya banggakan, saya doakan mudah-mudahan jadi anak yang sholih-sholihah. Apapun bacaan sholawat, nariyah, asghil, apalagi ada yang apa, tibul kulub, atau sholawat yang biasa, sallallahu ala sayyidina. Setiap umat ini membaca sholawat, maka punya ikatan batin langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dawuh?
Habib Ali Al-Habsyi. Sudah berapa ratus bahkan ribu tahun Rasulullah wafat sekalipun, ketika ada orang baca sholawat maka akan punya ikatan langsung dengan baginda Nabi. Maka di dalam Simtud Durar, Allahumma sholli wa sallim bi ajalli sholawati wa ajma'iha wa azkat tahiyati wa awsa'iha. Terus sampai akhir nanti ada sholat tayyat tasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Sholat tayyat tasilu biha ruhul musalli. Ya Allah, berikan sholawat kepada baginda Nabi dengan sholawat paling sempurna, paling mencakup, paling segalanya. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli, dengan sholawat yang setiap diucapkan ruhnya orang yang baca sholawat akan ittisal, akan nyambung dengan ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh keistimewaan umat ini. Maka kenapa para wali-wali Allah, para habaib, para orang-orang mursyid, para guru-guru thariqah tidak pernah meninggalkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena besarnya pengaruh yang akan membawa dampak sangat positif dalam kehidupan umat ini. Apa sebabnya? Ada ittisalur ruh, nyambungnya ruhnya orang yang baca sholawat terhadap ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih istimewa lagi, amal apa saja tanpa ikhlas Allah tidak mau menerima. Zikir tidak ikhlas sulit diterima. Sedekah tidak ikhlas sulit diterima. Sholat dan ikhlas sulit diterima. Karena apa? Al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas adalah nyawone ngamal. Jadi Allah tidak akan mau menerima ngamal yang tidak ada nyawanya. Jangankan Allah, saya juga tidak mau menerima orang yang tidak ada nyawanya. Secantik apapun diberikan saya tapi tidak ada nyawanya, saya tidak mau. Buat apa? Ya, buat apa? Lah, amal yang tidak ada ikhlas sama dengan manusia tak bernyawa, pasti tidak laku. Tidak laku, dikasihkan gratis saja tidak ada yang mau, malah menakutkan. Lah, ada amal yang tanpa ikhlas tapi Allah tetap menerima, yaitu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya ini adik-adik ada acara maulid bagian vokal, wah, kemudian dibaca yang bagus dengan niatan agar Maryam melirik saya, tidak masalah, sholawat kalis dari penyakit itu sholawat. Ya, itu kehebatan sholawat. Satu, dua, bagaimana Rasulullah bisa nyambung dengan sholawatnya siapa saja yang ada di muka bumi? Karena Allah punya malaikat khusus, yang malaikat ini dikasih tugas oleh Allah menyampaikan sholawatnya umat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun, kapanpun, dimanapun, ketika sholawat dibaca, Rasulullah tahu, karena malaikat kasih tahu, ya Rasul, ini si Fulan bin Fulan baca sholawat kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ya, tak mintakan rahmat kepada Allah. Maka Allah menurunkan 10 rahmat. Jadi sholawat itu bukan begini, Allahumma sholli ala Muhammad langsung tanpa sepengetahuan Rasulullah Allah ngasih 10 rahmat. Enggak. Jadi dari kita diterima Rasul, Rasul mintaan kepada Allah, Allah turunkan 10 rahmat. Jadi terus gini. Ya, ini istimewanya
sholawat. Mari kita gabungkan dengan zikir la ilaha illallah, kemudian istighfar, kemudian baca sholawat. Kenapa kita gabung? Ya, kekuatan la ilaha illallah disabdakan, la ilaha illallah hisni, man dakhala hisni amina min adzab. Zikir la ilaha adalah bentengku yang kokoh. Siapa yang mau masuk ke dalam bentengku yang kokoh, aman dari siksaan. Jadi Allah menjadikan kalimah la ilaha illallah punya kekuatan besar dari gangguan setan. Maka siapa yang selalu zikir la ilaha illallah akan dijaga oleh Allah dari setan. Nah, jangan dianggap kemudian setan tinggal diam. Setan itu tidak pernah putus asa, karena setan sudah tidak punya asa. Yang diputus apanya? Ya, tidak punya asa dia. Maka kita gabungi sholawat, istighfar. Maka torekoh apa saja, tiga ini tidak ditinggalkan. Syadaliyah, ya, Naksabandiyah, Haqqaniyah. Karena kekuatan zikir tiga ini sangat luar biasa. Jadi ketika Allah menurunkan wahyu tentang la ilallah dan istighfar, iblis sendiri mengatakan, manusia telah saya hancurkan, tapi manusia membalas menghancurkan kita dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kiatnya apa sekarang iblis? Anak buahku, masukkan dan hembuskan dalam nafsu mereka ketika berzikir dalam rangka menuruti nafsu, maka itu akan hilang kekuatan zikir. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dikira dia sudah zikir dapat pahala luar biasa, tapi kosong karena dalam berzikir mengikuti hawa nafsu. Pernah enggak kita zikir 1 jam enggak ngantuk? Karena disoting. Tidak bisa 1 jam bisa semakin semangat karena disoting. Begitu di kamar malam sendirian, loh, setengah menit itu sudah tidak ada suaranya. Maka ketika zikir yang dibersamai nafsu menjadi kekuatan hebatnya zikir la ilallah menjadi hilang. Nah, kita susul dengan sholawat yang kalis dari penyakit tadi. Ya. Kemudian istighfar. Kenapa ada istighfar tadi? Walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Nah, setiap kita sowan ke Rasulullah, kita istighfar, pasti dibantu oleh Rasulullah memohonkan ampunan. Nah, ketika sudah sampai pada titik situ, lawajatullaha tawwabar rahim. Maka anak-anak dikulinakan ya, dibiasakan minimal setelah sholat, walaupun adik-adik selak ingin main-main. Selak itu apa? Basa Jawa kuwi iso ae kok, selak iku iso duwe makna. Sik ta selak mangan. Padahal selak itu sendiri kalau di bahasa Indonesia kan selak toh itu apa? Tidak ada kan? Saya selak mangan. Mau makan. Ya. Minimal 10 kali. Ya, adik-adik ya. Karena kalau zikirnya lama-lama biasanya dijawil temannya. Elek kaya ya dul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 10 kali tiap habis sholat.
upayakan menjadi kebiasaan yang adik-adik laksanakan. Nanti kalau sudah pantas wiridan yang banyak, ini masih pantas dolanan. Habib Lutfi pernah dawuh, katanya kalau toreko harus setelah usia 40. Bib. Siapa yang bilang? Toreko itu ya kalau muda itu malah zikirnya kuat. 40 itu baru zikir 5 menit bokongnya panas loh. Tapi kalau mulai usia 25 sudah toreko, wah kenceng zikirnya kuat. Ya. Nah, sekarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap dibacakan sholawat Allah mengasih balas 10. Maka Rasulullah selalu memerintahkan, menganjurkan, mendorong umat ini untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya, khususnya hari Jumat seperti ini. Ya. Untuk siapa? Bukan untuk baginda Nabi, untuk kita semua. Setiap sholawat yang dibaca punya hubungan batin dengan Rasulullah. Ketika punya hubungan batin dengan Rasulullah, nanti di saat semua membutuhkan pertolongan, Rasulullah akan datang menolong. Adik-adik semua pernah melihat tengu kecil ya. Kalau ada tengu 100 miliar berada di lapangan sepak bola, adik-adik bisa ndak melihat tengu yang kamu inginkan? Wah, tengu sing bar tak cekel mau nang ndi yo? 100 miliar. Bisa ndak? Niteni. Jangankan 100 miliar, 1000 tengu saja ndak bisa lihat sudah. Ketahuilah, nanti di padang mahsyar manusia mulai Nabi Adam sampai pol kiamat akan dikumpulkan dalam satu tempat. Kira-kira kita sempat dilihat Rasulullah apa enggak? Terlihat. Taruhlah kalau manusia mulai Nabi Adam sampai kiamat ada 3 triliun, kita berada di mana? Sudah bisa kita bayangkan sudah. Tapi Rasulullah mampu melihat si fulan berada di mana, Rasulullah tahu dan harus disyafaati. Maka Rasulullah datang mensyafaat. Bagaimana Rasulullah bisa tahu kita berada di mana saat itu? Karena ada sinyal. Nah, sinyal ini yang penting. Ya. Sampan punya HP yang Android tapi sekarang yang tidak Android sudah tidak laku. Ya, terus dibuat di mana-mana ada HP itu. Saya mau tanya, HP Android bisa mendapat WA dari Sumatera, bisa ya? Dari Amerika bisa, dari Arab Saudi bisa, dari seluruh penjuru dunia bisa, dari tetangga sendiri bisa. Siapa yang menyampaikan WA ke HP kita? Android. Satelit. Yang membagi WA itu siapa? Diterima ke sana dulu, baru dibagi ke sana. Lo ada Android di benua Asia, di Indonesia, di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, di Kabupaten Pati, di Kecamatan Wino, di Desa Kalongan, di RT 5, di bawah pohon pring nyelempit ono Android siji. Secepat itu satelit menemukannya dan dikirim
WA masuk dan tidak pernah salah. Yang dikirim solihah tidak bisa pindah ke solihati. Yang dapat WA solikin tidak pernah pindah ke solikan. Dengan detailnya seperti itu satelit. Lah satelit mampu menemukan androidnya solikin yang nyelempet di bawah pohon pring pinggir kali. Apa yang bisa satelit bisa sampai ke situ? Apa? Sinyal. Ketika tidak ada sinyal, jangankan dari Amerika, tetangga sebelah saja tidak masuk. Dan ketahuilah adik-adik, sinyal besar yang akan nanti menghantarkan pandangan baginda Rasulullah SAW kepada kita adalah keterkaitan ruh antara ruhnya kita dan ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hati ini tidak ada keterkaitan kepada baginda, sulit untuk ada sinyal yang mengantarkan Rasulullah memandang kepada kita. Nah, bagaimana 5 triliun kok? Dan kita itu sudah seperti apa kecilnya di tengah-tengah 5 triliun manusia. Tapi ketika sinyal itu ada, maka Rasulullah akan tahu. Terus bagaimana Rasulullah memandang? Lah disinilah. Kalau adik-adik sempat ingat ketika Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, pertemuan, mungkin saya di sini juga pernah cerita bagaimana kekuatan baginda Rasulullah SAW memandang sesuatu. Rasulullah dikasih kekuatan daya tangkap pendengaran dan penglihatan sempurna tanpa ada kekurangan. Itu yang disitir dalam ayat innahu huwas samiul basir. Sering saya terangkan di mana-mana. Innahu itu para ahli tafsir yang banyak mengembalikan hu itu pada Allah. Allah zat yang maha sempurna pendengarannya, maha sempurna penglihatannya. Tapi ada sebagian ahli tafsir yang hu itu Rasulullah. Ini yang luar biasa. Innahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah was-sami'ul basir, priyantun yang sempurna daya tangkap pendengarannya dan daya tangkap penglihatannya. Sampai Rasulullah nanti akan melihat di mana umat saya yang namanya solikin, yang ada di Indonesia, yang ada di Pati, yang ada di Masya Allah pol desa pinggir kali. Ketika digiring ke Ororo Masar, entah jatuh sampai kemana. Karena satu dia nanti di Masar semua. Kelompok Indonesia itu ketika ngerangsek sampai kumpul sama siapa udah tahu kita. Karena yang giring itu pakai api. Jadi terkumpulkannya manusia di padang mahsyar itu yang giring pakai api. Akan merangsek semua ke Palestina, Masjidil Aqsa. Maka di antara hikmah Isra Mi'raj, kenapa Rasulullah harus mampir dulu ke Masjidil Aqsa? Nanti tempat mahsyar adalah Palestina. Walaupun sekarang sedang dihancurkan sehancur-hancurnya. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan semua yang di sana diberi kesabaran oleh Allah dan husnul khatimah. Dari Indonesia merangsek ke Palestina, nanti berada di mana kita? Tidak ada jalur. Pokoknya belakang ini api. Jadi penggiringan ke mahsyar itu pakai api. Tidak ada yang berani berhenti. Berhenti ya bokongnya keselomot. Jadi terus ngerangsek
nanti akan satu tempat, dan di saat itulah pandangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tertuju kepada siapa saja yang punya sinyal-sinyal kuat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga ini kita gabungkan, la ilaha illallah, perbanyaklah zikir itu. Kedua, istighfar, astaghfirullahal azim. Yang ketiga, perbanyaklah baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang mana Pak? Tidak ada penentuan. Pokok sholawat barokah semua. Ya, adapun ada sholawat ini, sholawat ini, sholawat ini, karena di dalam sholawat itu sendiri mengandung nilai doa. Maka ada sholawat nariyah, doanya ini. Maka ada sholawat tibil kulub, karena untuk doa ini. Itu semua ada di bacaan sholawat. Tapi secara umum semua sholawat akan membawa berkah yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Semua yang hadir yang saya muliakan, maka tadi sudah kita baca sejarah Rasulullah, kemudian ada istighfar di dalamnya, ada la ilaha illallah. Maka sebelum akhir mari kita baca tiga-tiganya, kemudian acara kita tutup dengan doa. Okay? Afdhalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang terakhir, adik-adik, kalau zikir la ilaha illallah karena belum kulino, ini boleh disampaikan kepada siapa saja karena tidak masuk dalam ijazah thariqah. Kalau yang sudah ijazah thariqah tidak boleh diberikan secara umum ya. Adik-adik, pertama dirasakan di bawah susu kiri. Ini tempat hati. Terus di bawah susu kanan ruh. Di atas susu kanan sir. Di atas susu kiri sirus sirri. Nah, kalau mau latihan, lihat sini semua adik-adik. Lihat sini semua.
ya. Ini didodok di bawah susu kiri. Lah nanti sampai terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti dengan sendirinya akan berjalan sesuai yang kamu dodok tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau sudah lama kelihatannya kan hanya gini toh. Padahal sebetulnya itu nanti berjalan dari hati, hati, roh, sirus, siri. Jadi ya, segi empat. Tapi dari bawah dulu, kiri ke kanan, ke atas, ke kiri lagi. Lah, ketika la ilaha itu bayangkan hatimu kamu buka. Pintu hati, mulutnya hati dibuka, terus yang di dalam dikeluarin. Uang, sawah. Kalau masih kecil ya belum bisa membayangkan. Ya, kalau sudah sepuh-sepuh seperti kita ini punya kesalahan yang banyak, itu uang 1000 saja masuk ke sini, pitik kutuk saja masuk ke sini. Yang mengganggu Allah, kita untuk dirahmati Allah karena sini kebak dengan selain Allah. Yaitu caranya ketika la ilaha mandek sampai situ itu kita bayangkan mulut hati itu mangap itu, terus kita rogoh, kita buang harta yang di situ, pangkat yang ada di situ. Terus lemparkan sana, terakhir isi Allah, illallah. Nah, mungkin nanti adik-adik akan menemui hal seperti ini kalau sudah dewasa. Kalau masih kecil tidak ada pikiran uang, bagaimana cara melepas, mengumpulkan saja belum bisa mau dilepas. Ya, tapi seperti itulah kaifiah zikir. Semua yang saya muliakan, mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi wasallim. Barik lana fi hayatina, fi umurina, fi arzaqina, fi ahlina, fi auladina, fi tullabina, fi madrasatina, fi ma'hadina, fi jami'i ma an'amta alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sallimna wal muslimin min ummati sayyidil mursalin fitnatil dini wad dunya wal akhirah, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.